Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait seleksi guru P3K tahun 2021. Kali ini saya ambil dari p3gtk.kemdikbud.go.id. Jadi ini web resmi dari Kemdikbud. Bagi Anda yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update-update informasi tentang P3K maupun CPNS. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Jadi, ini dalam bentuk PDF, ini merupakan diskusi dengan pemerintah daerah terkait seleksi guru P3K tahun 2021 versi 7.pdf. Jadi, ini sebenarnya ada dalam bentuk PDF dan sudah tersebar, tetapi ada kalanya kadang malas untuk membacanya. Nanti mari kita bahas bersama. Jadi silahkan ditonton sampai dengan habis. Pertanyaan yang pertama yaitu mengenai PPK. Yang pertama, apakah masa kerja diperhitungkan dalam penentuan gaji pokok guru PPPK? Ini jawabannya semua guru P3K gaji pokoknya mulai dari awal ketika yang bersangkutan bekerja selama beberapa tahun di posisi yang sama, maka gajinya akan naik sesuai Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan PPPK. Jadi kalau gaji pokoknya itu mulai dari awal ketika yang bersangkutan bekerja selama beberapa tahun di posisi yang sama, maka gajinya nanti akan naik sesuai dengan Perpres nomor 90 tahun 2020. Di tahun-tahun selanjutnya tidak ditutup kemungkinan akan dibuka posisi guru P3K dengan golongan lebih tinggi dan bukan golongan 0. Pendaftar tetap diminta mengikuti ujian seleksi untuk posisi baru tersebut. Jadi kalau nanti kontraknya habis terus ada pendaftaran lagi, itu mungkin saja dengan golongan yang lebih tinggi. Kalau saat ini kan golongannya yaitu 9. Pertanyaan yang kedua, apakah P3K mendapat pensiun? Ini sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K mengatur bahwa P3K tidak mendapat pensiun. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi P3K untuk mengiur untuk jaminan hari tua. Jadi tidak ada pensiun, ini bedanya dengan PNS. Tetapi pemerintah daerah bisa memfasilitasi P3K untuk iuran untuk jaminan hari tua. Maka dari itu kan kalau dilihat gajinya itu biasanya di golongan 9 itu lebih tinggi dari PNS golongan 3A. Pertanyaan yang ketiga, berapa lama jangka waktu menjadi P3K? Masa hubungan perjanjian kerja P3K ditentukan oleh PPK dan diatur dalam Permen PAN RB nomor 70 tahun 2020. Masa hubungan kerja paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun sesuai kebutuhan ASN. Kontrak dapat diperpanjang sampai dengan 5 tahun berikutnya. PPPK memberitahukan masa hubungan perjanjian kerja pada saat pengajuan NIP. Jadi ini paling singkat itu 1 tahun dan paling lama 5 tahun, tetapi jika itu masih dibutuhkan maka akan diperpanjang terus. Kalau saya kira untuk jabatan guru kan kemungkinan masih dibutuhkan kecuali dengan jabatan yang ada di struktural itu biasanya kan ada perampingan organisasi dan lain-lain. Tetapi kalau guru insya Allah selama ini kan tetap dibutuhkan. Jadi kalau kerja Anda semuanya bagus dan baik, pasti akan diperpanjang. Pertanyaan keempat, apakah pemerintah daerah dapat merotasi atau mutasi guru P3K? Rotasi atau mutasi PPK termasuk kewenangan PPK. Jadi intinya pemerintah daerah atau pejabat pembina kepegawaian bisa memutasi P3K-nya. Jadi misalnya guru di SDA itu kalau dinasnya memindah atau PPK-nya memindah ke sekolah C itu bisa. Soal berikutnya, bagaimana dengan K2 formasi 2013-2014 yang sudah lulus tapi belum mendapatkan NIP karena berada di sekolah swasta? Apakah dapat mengikuti seleksi P3K? Kebijakan K2 formasi 2005 sampai 2012 adalah untuk tenaga
honorer yang bekerja pada instansi pemerintah. Maka jika berada di sekolah swasta tidak bisa diangkat. Jadi K2 itu yang hanya ada di instansi pemerintah. Bisa kalau SD ya SD negeri, kalau SMP SMP negeri. Jika ada kasus seperti ini, mereka dapat mengikuti seleksi P3K. Jadi seleksi seperti yang lain. Pertanyaan ke-6, bagaimana dengan guru P3K yang telah lulus seleksi tahun 2019? Kapan pemberkasan penetapan NIP ini? Pada tahap 1 dulu 2019 itu sudah tes, dan ini proses pemberkasan NIP bagi guru P3K yang telah lulus seleksi tahun 2019. Pemerintah daerah harus mengajukan formasi. Formasi disetujui oleh Kemenpan, pemerintah daerah melakukan pemberkasan, pemerintah daerah mengangkat sebagai calon guru P3K, pemerintah daerah mengajukan NIP, pemerintah daerah menandatangani perjanjian kerja dan mengangkat sebagai guru PPK. Nah, ini pertanyaan nomor 7 ini yang sering ditanyakan, apakah guru P3K masih bisa mengikuti seleksi CPNS? Jawabannya ini seperti di video saya sebelumnya, bisa, asal memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk umur di bawah 35 tahun untuk diangkat menjadi PNS, maka tidak boleh berstatus sebagai PPPK. Jadi untuk yang saat ini usianya di bawah 35 tahun, jadi jangan ragu, nanti juga kalau ada CPNS untuk guru itu bisa daftar. Tapi nanti kalau diangkat menjadi PNS itu statusnya harus mengundurkan diri dari P3K. Kalau untuk daftar CPNS-nya boleh. Kedelapan, apakah guru P3K bisa mendapatkan sertifikasi? Jawabannya bisa. Jadi ini berarti seperti guru PNS biasanya, berarti ada gaji pokok dan ada tunjangan sertifikasinya, berarti 2 kali lipatnya juga. Soal nomor 9, bagaimana jenjang karir guru P3K? Pemerintah merancang agar ada kesempatan menjadi guru P3K di berbagai jenjang. Namun untuk pindah posisi perlu mengikuti seleksi. Jadi di berbagai jenjang mungkin SD, SMP, tapi kalau nanti mau berpindah, kalau PNS kan mutasi tidak perlu untuk tes. Kalau ini kalau mau pindah posisi itu harus mengikuti seleksi. Pertanyaan terakhir, bagaimana dengan rekrutmen tenaga kependidikan P3K? Pemerintah sedang mengkaji kesesuaian jabatan fungsional dan mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan kebutuhan tenaga kependidikan di sekolah. Jadi kalau dilihat di info GTK untuk saat ini kan untuk tenaga kependidikan tidak ada verbal ijazah. Ya karena alasan itu, tetapi ini masih ada harapan. Pemerintah sedang mengkaji kesesuaian jabatan fungsional dan mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan kebutuhan tenaga kependidikan di sekolah. Jadi semoga ini menjadi angin segar bagi tenaga kependidikan P3K. Itu beberapa pertanyaan mengenai P3K, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman atau sanak saudara Anda. Dan bagi yang ingin belajar bersama di grup Telegram P3K bisa masuk dengan link yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.